Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran kimia. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai senyawa tunggal alkana dan berfokus pada submateri tentang isomer. Sebelum kita membahas bagaimana keisomeran pada senyawa tunggal alkana, saya akan ingatkan terlebih dahulu apa itu isomer. Isomer merupakan senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama. Keisomeran dapat terjadi karena perbedaan struktur atau perbedaan konfigurasi. Nah, untuk jenis-jenis isomer, kita bisa lihat pada gambar berikut. Isomer terbagi menjadi dua jenis, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Di mana isomer struktur mempunyai tiga macam isomer, yaitu isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Untuk isomer ruang, ada dua macam, yaitu isomer geometri dan isomer optis. Keisomeran struktur merupakan keisomeran yang terjadi karena perbedaan struktur. Isomer rangka merupakan senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi sama, tetapi struktur rangkanya berbeda. Isomer posisi adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, gugus fungsi sama, serta kerangka atau rantai yang sama, tetapi berbeda letak atau posisi gugus fungsinya. Sedangkan untuk isomer fungsi adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Nah, untuk isomer geometri, keisomeran geometris ini terdapat dalam senyawa yang molekulnya mempunyai bagian yang kaku seperti ikatan rangkap. Keisomeran geometri mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk cis dan bentuk trans, di mana gugus sejenis terletak pada sisi yang sama, sedangkan bentuk trans adalah keisomeran geometri di mana gugus sejenis terletak pada posisi yang berseberangan. Nah, untuk isomer optis, keisomeran optis ini berkaitan dengan sifat optis. Berbagai jenis senyawa karbon menunjukkan suatu kegiatan optis atau bersifat optis aktif, yaitu dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Keisomeran optis ini disebabkan karena adanya atom karbon asimetris dalam molekul, yaitu atom karbon yang terikat pada 4 gugus yang berbeda. Kita lanjutkan ke senyawa yang ketiga, yaitu alkanan atau aldehid. Nah, contoh untuk isomer rangka dari senyawa alkanal atau aldehid adalah seperti ini ya. Misal ada senyawa dengan rumus struktur seperti ini. Nah, ini namanya adalah pentanal. Karena jumlah atomnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Senyawa ini mempunyai isomer rangka atau berisomer rangka dengan senyawa lain. Contohnya adalah senyawa dengan rumus struktur ini. Nah, kalau kuncinya isomer rangka itu mudah ya sebenarnya ya. Kalau misalkan di senyawa yang pertama itu rantainya lurus semua ya, ini rantai lurus jelas semua nih ada 5 atom C lurus. Nanti yang senyawa yang lainnya itu salah satu atom C yang tadinya lurus itu dicabang aja, itu nanti jadi isomer rangka gitu. Nah, ini namanya adalah 3 metil butanal. Kenapa? C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4 ya. Ini metilnya sebagai cabang. C kelima jadi cabang. Yang sebenarnya lurus diambil satu jadi cabang. Kita ini namanya isomer rangka. Nah, masih ada yang lain nggak? Masih ada. Geser lagi aja ke kanan. Nah,
sini. Kan namanya berbeda nih. Ini namanya adalah 2-metil butanal. Oke. C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4. Ini sebagai cabangan. Nah, ketiga senyawa ini kalau dihitung jumlah atom C-nya itu sama. Ada 5. Kemudian jumlah atom H-nya kalau dihitung semua sama. Yaitu ada 10. 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9, tambah 10. Ya. Di senyawa yang pertama jumlah atom H-nya 10. Di senyawa yang kedua juga sama 10 nih. 3 tambah 1. 4 tambah 3. 7 tambah 2, 9, tambah 1, 10. Ya, jumlahnya sama-sama 10. Jumlah O-nya sama-sama 1. Ya kan? Nah, ini rumus molekulnya sama, tapi rumus struktur angkanya berbeda. Itu adalah senyawa alkanal. Nah, isomer posisi pada senyawa alkanal itu tidak ada. Kalau kita fokus pada posisi atau letak gugus fungsi, senyawa alkanal ini tidak mempunyai isomer posisi. Kenapa? Ya, karena pada gugus fungsi alkanal yaitu COH ya, itu mengandung atom C induk yang selalu menjadi atom C nomor 1. Nah, perhatikan di isomer rangka ini ada 3 senyawa yang sudah saya gambarkan. Atom C pada gugus fungsi COH selalu menjadi C nomor 1 ya. Ini C nomor 1 yang pertama, yang kedua juga C nomor 1, yang ketiga juga C nomor 1. Makanya itu tidak ada isomer posisi pada senyawa alkanal atau pada senyawa aldehid. Nah, untuk isomer fungsi bagaimana? Jadi senyawa alkanal ini atau aldehid berisomer fungsi dengan alkanon atau keton. Tadi yang alkohol itu dengan ether, sekarang yang aldehid yaitu dengan keton. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah senyawa butanal, ya. Butanal. Butanal ini mempunyai isomer fungsi, yaitu senyawa ini, kan? Nah, ini adalah senyawa dari keton. Namanya adalah butanon, ya. Kalau kita hitung jumlah C-nya, semua mempunyai jumlah atom C 4, ya kan? 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. C-nya 4. Jumlahnya kalau dihitung itu sama, yaitu ada 3 tambah 25 tambah 21 tambah 3 tambah 25 tambah 27 tambah 8. Yang di bawah juga ada 8. 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8. Jumlahnya sama-sama 8. Jumlahnya sama-sama 1. Rumus molekulnya sama, ya. Rumus molekul sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Pada senyawa yang pertama, gugus fungsinya adalah COH, ya kan? Nah, ini kan gugus fungsinya nih. Pada senyawa kedua, gugus fungsinya adalah CO. Senyawa yang pertama adalah aldehid, senyawa yang kedua adalah keton. Oke. Lanjut ke senyawa yang ketiga, yaitu senyawa yang keempat, ya.
itu senyawa alkanon atau keton. Nah, untuk isomer rangkanya bagaimana? Contohnya nanti adalah seperti ini. Nah, namanya adalah senyawa 2-pentanon ya. Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gugus alkanonnya itu pada C yang kedua. 2-pentanon ini mempunyai isomer rangka atau berisomer rangka dengan senyawa lain. Itu dengan senyawa yang memiliki rumus struktur seperti ini. Nah, rumusnya tadi kalau yang lurusnya 5 kita jadikan 4 gitu ya. Nah, ini namanya adalah 3-metil 2-butanol. Yang berjelas ya. Dari mana? Dari sini. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini adalah cabang, ya kan? Ini struktur angkanya. Beda ya. Nah, kalau dihitung jumlah C-nya semua sama ya, yaitu C-nya ada 5. Kan jelas. Kan jumlahnya ada berapa? Yang di atas dulu, 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 3, 10. Yang di bawah, 4, 3 tambah 1, 4, tambah 3, 7, tambah 3, 10. Oh, sama-sama jumlah O-nya sama-sama 1. C5, H10. O. Rumus molekulnya sama, rangkanya berbeda. Nah, kalau untuk senyawa alkanon itu dia mempunyai isomer posisi ya. Kalau tadi alkanal atau aldehyid tidak punya, ini keton atau alkanon itu punya. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini nih. Saya masih menggunakan senyawa yang sama, yaitu 2-pentanon. Nah, ya, ini punya isomer posisi. Kita bisa memindahkan gugus fungsi alkanon atau gugus fungsi keton. Ini ya, yaitulah 3-pentanon, ya kan? Dia rumus strukturnya sama, lurus, jumlah C-nya 5, ya kan? Nah, tapi letak atau posisi gugus fungsinya berbeda. Kalau yang pertama di C nomor 2, untuk yang kedua di C nomor 3. Itu isomer posisinya. Jelas ya? Saya kasih nomor D. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beda ya? Sekarang untuk isomer fungsi. Isomer fungsi. Jadi tadi kan aldehyid itu berisomer fungsi dengan keton ya. Berarti keton itu ya berisomer fungsi dengan aldehyid ya. Isomer fungsi dengan aldehyid atau alkanal. Contohnya adalah sekali ini. Masih. Nah, ini namanya tadi adalah 2-pentan. Ini berisomer fungsi nih dengan senyawa dengan. Nah, ini berisomer fungsi nih. Nah, senyawa 2-pentanol juga mempunyai isomer fungsi. Contohnya dengan senyawa apa? Ya, itu dengan senyawa yang memiliki rumus struktur seperti ini. Ini adalah pentanal. Perhatikan jumlah atom C-nya. Ya, jumlah atom C-nya yang di atas 1, 2, 3, 4, 5 sama kan, yang di bawah juga 1, 2, 3, 4, 5. Oke, C5 ya. Jumlahnya kalau dihitung 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7, tambah 3,
10 ya kan, yang di atas, yang di bawah 3 tambah 2 5 tambah 2 7 tambah 2 9 tambah 1 10. Hanya juga 10 O-nya 1 ya. Atau CN H2NO. Ini rumus molekulnya sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Yang di atas itu alkanon, yang di bawah itu aldehid. Isomer fungsi dari alkanon atau keton. Oke.